Beragam tragedi dan fenomena mistis nampaknya sudah tak asing lagi terjadi di area pegunungan dan sejenisnya. Bahkan cerita tersebut menjadi topik hangat bagi para pegiat kegiatan bernuansa alam maupun mereka yang sekedar mencari tahu kisah mistis yang ada. Angker sekali di atas, apalagi di sana. Hal ini nampaknya berlaku juga untuk tempat yang satu ini. Berlokasi di jalur lintas Serang Cilegon, sebuah area perbukitan yang dipenuhi pepohonan layaknya hutan, menjadi salah satu objek wisata di kota Serang, Banten yang mulai dikelola oleh pemerintah setempat di tahun 70-an. Apalagi kalau bukan Bukit Gunung Pinang. Kawasannya si gunungnya Gunung Pinang namanya nih, Pak. Ya sekitar tahun 80-an, 70-an lah, Pak. Ke 70-an ini lama sekali biasanya. Meski hanya memiliki ketinggian 300 mdpl dengan luas 222 hektar, area yang kerap dijadikan sebagai jogging track, berselfie, serta menjadi tempat favorit bagi pecinta olahraga sepeda gunung ini, seakan tak dapat dianggap remeh terkait cerita mistis yang beredar, bahkan tragedi tragis yang pernah terjadi di dalamnya. Mungkin dia juga belum memahami juga medan jalan di sini, jadinya jatuh terbentur terus meninggal di tempat di situ. Tak hanya tragedi tragis yang pernah menimpa salah satu pengendara sepeda, seakan tak main-main akan keangkeran tempat ini, beragam sosok astral juga kerap terlihat. Bahkan terkadang menjadi salah satu alasan yang belum dapat dipastikan kebenarannya tentang fenomena orang hilang dan tersesat di area ini yang tak berpenghuni kala malam tiba. Orang ini tiba-tiba nggak ada, Pak. Kita cari, sama-sama kita cari. Ternyata orang itu ada di atas pohon. Jadi dia hilangnya tuh di atas pos itu, tiba-tiba dia udah keluar di sana di Keramat Watu, ketemu di sana. Udah malam juga. Aura mistis yang menyelubungi area yang berfungsi sebagai salah satu menara provider ternama tak lepas dari sosok astral yang kerap menyerupai seorang lelaki yang kerap disebut leluhur dan juga mampu menjelma menjadi ular yang diyakini masyarakat setempat. Jadi dia itu kalau dia turun itu berbentuk ular, badannya manusia, depannya gitu, belakangnya ular gitu. Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak cerita mistis dan fenomena orang hilang yang ada di area ini? Oke, jadi kali ini penelusurannya agak beda karena kita akan penelusuran ditemani oleh teman penelusuran malam hari ini. Dan memang aku udah janjian untuk ketemu langsung di lokasi. Tapi kenapa berbeda lagi? Karena memang medannya untuk menuju ke tempat penelusuran malam hari ini pun menurut aku cukup ekstrim. Dan menurut Kananda nih gimana nih dari perjalanannya aja? Kalau mulai di bawah itu sih saya kayak hawanya itu banyak sekali makhluk gaib yang identik dengan hal-hal negatif juga di bawah itu, Mas ya. Oh iya. Ya, dan saya melihat kayak ada suatu pintu yang dimana pintu itu bisa saya katakan soal pintu gerbang goib. Pelan aja. Pelan aja, Mas ya. Jalannya sambil jalan, pelan-pelan. Pelan-pelannya sambil jalan. Ada lemparan Kak Dika. Agak kanannya, Mas ya. Oke. Pelan-pelan aja. Kenapa itu, Den? Mau ngecek di atas ada apa, itu lemparannya tuh berasal dari apa tuh, mau dicek. Siapa kamu? Diam. Kapan aja komunikasi baik-baik dulu aja kan Anda. Ini kita masih perjalanan soalnya. Diam, Bang. Tadi kan Anda. Kenapa sih kan Anda itu? Jadi
bunyi mobil yang di atas itu. Hah? Pas saya cek tiba-tiba ada sosok kayak bentuknya itu kayak monyet. Cuma gede sekali Fasya, gede sekali, berbulu lebat sekali, dan dia mempunyai gigi yang sangat-sangat tajam sekali. Dan tiba-tiba dia kayak menghantam saya, dan itu sosoknya di sini. Kananda jangan disamperin dulu, hati-hati Kananda. Ini Apa kita masih maksud kamu? perjalanan soalnya. Maksud kamu apa? Ingin melukai saya? Maksud kamu apa? Hah? Ya, saya manusia. Saya ingin coba untuk menaik dan mengungkap yang ada di sini. Kenapa? Apa katanya Jadi Kananda? sosok ini tidak suka kedatangan kita, Fasya. Dan dia mengetahui bahwa kedatangan kita itu bukan untuk main atau wisata, melainkan ingin mengungkap sesuatu yang ada di gunung ini, Fasya. Iya. Oh. Dia tidak suka, makanya pada saat pas saya menanyakan di bawah itu, hawa saya mendapatkan segi hal yang Negatif ya kata Negatif. Kananda. Oke, terus kenapa dia nyerang Kananda, bahkan kayak tujuan dia ke mobil kita tuh apa Kananda? jadi gini, Fasya. Dia, apa maksud kamu? Maksud dia, kalau saya celaka, saya menimpa musibah, Hah? kita kan batal untuk naik. Oh, tidak jadi untuk ke atas dan mengungkap fakta di tempat Betul ini. Saya izin untuk naik. Dengan kamu saya pindahkan. Diam. Ayo kita sambil. Kita lanjutin perjalanan. Oke, kita turun dulu aja yuk Kananda. Aduh. Keraguan akan melanjutkan penelusuran pun muncul terkait apa yang dialami di awal, soalnya memang benar adanya sosok hitam yang kerap mengganggu di sepanjang jalan menuju lokasi yang kami tuju. Yang sering terjadi di bawah di jalan raya gitu, gangguan yang hitam, orang tinggi hitam gitu. Tin aja. Aman nih berarti. Aman. Tapi aku mau request nih, aku mau make sure, yakinin coba Kak Dika make sure dulu gimana caranya. Yang penting nanti pas kita sampai di atas di lokasi itu nggak terjadi apa-apa. Iya. Sampai kita selesai penelusuran ya. Harusnya nggak terjadi apa-apa Ya. ya, karena gini, memang agak mengerikan sih tempat ini tuh kalau jam 5 aja udah nggak ada orang Betul. gitu loh. Jadi memang kosong gitu loh. Apalagi ini gunung loh, kita nggak bisa sembarangan main-main loh. Ya udah nggak apa. Yang penting kita coba ke sana. Kita ingin mengungkap sesuatu di atas. Yaudah bang, nanti sebelum kita lanjut perjalanan kita cek dulu ini dulu deh, takutnya ada luka, takutnya ada apa. Ya make sure dulu deh. Namun demi menguak apa yang terjadi, penelusuran pun tetap kami lanjutkan dengan memperketat keselamatan tim. Oh ini kayaknya teman penelusuran kita bentar lagi sampai nih Kananda. Siap. Karena emang tadi juga nggak jauh sih sebenarnya posisinya antara dia dan mobil kita. Iya. Iya benar. Oh, kayak gimana kabarnya? Baik kalau sehat alhamdulillah. Jadi penelusuran kita Gimana, malam gimana, hari gimana, ini gimana? tuh kita berada di Gunung Pinang kayak mungkin biar nggak lama-lama kita langsung jalan aja kali ya. Tapi tadi pas perjalanan juga emang spooky banget sih. Oh Udah iya. kerasa banget. Aku nggak tahu deh di atasnya bakalan ada apa lagi. Iya. Pas gue masuk nanjak, nah pas tanjakan itu udah kelihatan beda banget hawanya. Dengan jalanan yang bebatu-batuan rusak, ya gue udah merasa ada hawa yang berbeda aja sih. Tak ingin menunda-nunda penelusuran, kami pun dimulai dengan mengunjungi salah satu tempat kejadian tragis yang pernah terjadi di area rute yang kerap digunakan para pesepeda. Kenapa Kananda? Ada apa kah di sini? Jadi pada saat di bawah, saya kan mendapatkan sinyal yang dimana kayak ada hawa yang bisa kita bilang kecelakaan di sini. Iya, itu emang benar. Jadi ini bisa aku bilang TKP kejadian pesepeda mengalami kecelakaan sampai
menelan korban. Betul. Gitu. Jadi pada saat di bawah saya masih belum melihat makhluk-makhluk yang ada di sini. Kayak. Tapi saya mendapatkan sinyal atau magnet yang dimana ada hawa yang menyebabkan tempat ini menjadikan lokasi yang dimana ada kecelakaan itu. Jadi ini tempatnya? Ya. Auzubillah. Hai. Hah? Auzubillah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Kenapa wabarakatuh. Kananda? Hati-hati kayak Salam. Aduh. Salam. Jadi tiba-tiba kita di sini ada makhluk yang bisa kita bilang makhluk kecil, tapi muka yang sangat tua dengan telanjang dada dan menggunakan hanya pakaian dalam, celana dalam saja. Ya. Nah, salam. sosoknya lagi ada di mana Kananda? Ini banyak sekali Hah? di atas. Banyak banget. Banyak banget. Dan kembali lagi, kita ada di gunung yang dimana makhluk goib yang ada di sini itu sangat banyak sekali. Tidak hanya 1, 2, bahkan puluhan. Hai. Dan saya dapat flashback pada saat kejadian kecelakaan itu. Kayak pas ya, bahwasannya ada pesepeda datang mulai di atas. Dari sana? Di atas itu dia mau hopping kayak mau jumping. Iya. Mau jumping, dia kepleset dan menimpa ininya ke batang ini. Aduh. Awas. Hati-hati Di mana? batang yang kecil ini. Ini? Jadi kepalanya itu ini bola mata. Dan tembus. Jadi dia tuh habis gerimis tuh ya, main sepeda. Akhirnya sepeda itu begitu turun dia melanting. Nah dia jatuh di situ yang kena matanya itu. Alhamdulillah. Ais nih. Wow. Di samping saya ada sosok yang saya bilang makhluk kecil yang penampilan mukanya sangat tua, laki-laki, tapi dengan tidak menggunakan pakaian, hanya menggunakan celana pakaian dalam yang warnanya putih. Halo, siapa kamu? Jadi pada saat mau ngejumping, jadi ada sosok sebangsa dia yang seakan-akan kayak mainin gayunya. Jadi kan jumping, maaf saya contohkan dulu. Jadi dia jumping, sepeda jumping kan begini. Iya. Pada saat dia lompat kan kakinya itu nggak ngejumping, Iya. jadi diangkat gitu. Iya. Nah pada saat dia mau menginjakan pedalnya kembali, kayak kepleset. Kenapa kepleset? Jadi ada sosok yang menempel di pedalnya itu. Mana, Kak? Kananda. Kak. Siapa? Kamu yang bikin celaka kamu ya. Nih. Diam, kamu diam. Jadi makhluk ini sama jenis dengan makhluk yang tadi kita temuin di awal. Jadi makhluk ini lebih ke wanita, tapi sosoknya itu juga kecil, kayak sosoknya kecil dan dia menggunakan pakaian dalam cuma lengkap dan kecil. Dan mukanya itu sangat jelek. Dia bilang pada saat kejadian itu pukul 5:30 mau menjelang azan. Pada maghrib gitu ya? Ya, dia bilang kami sangat tidak suka jika sudah mau senja, mau azan, masih ada yang aktivitas di sini. Dan dia bilang juga, itulah contohnya jika kalian mau mencoba-coba melakukan aktivitas yang dimana aktivitas itu yang waktunya untuk ibadah, tapi kalian masih aktivitas dengan seenaknya. Membenarkan apa yang dikomunikasikan Den Ananda, memang tak sedikit para pengendara sepeda kerap mengalami insiden di tempat ini. Hal itu pun kerap dikaitkan dengan pantangan yang mungkin dilanggar dengan tidak sengaja. Banyak tuh yang jatuh ya udah yang patah pundaknya. Jam 11 sampai jam 12 tolonglah istirahat. Karena menurut orang sini itu kan hak makhluk halus keluar gitu. Sosok ini tuh asalnya dari mana? Iya. Hei, asal kamu di mana? Ayo tunjukin saya. Mana, Kak? Kemana, Kak?
dia menempati pohon ini, di atas ini. Sosok yang tadi. Sosok yang tadi. Dan dia sudah lama. Di belakangnya Kak Aya pun juga ada. Di mana? Ada apa? Di sana. Makhluk yang sama. Dan dia suka main kayak apa? Pohon ke pohon gitu. Tapi bukan sosok monyet, melainkan sosok manusia Yang kecil tadi. kecil. Oke. Lalu kejadian banyaknya orang hilang di tempat ini, apakah dia juga yang menyebabkan? Dia bilang bukan. Tapi dia menunjuk ke sana katanya. Dia bilang, kamu kan tahu jika kamu ke sana katanya. Kita ke sana aja. Ya, kita sambil jalannya pelan-pelan. Penelusuran pun kami lanjutkan demi menguak fenomena lain yang tak kalah menyeramkan. Akan tetapi pertemuan kami dengan sosok astral yang berbentuk kecil seolah juga kerap dirasakan pengunjung bahkan di kalangan anak-anak. Ya dulu kan saya suka jaga selfie di sana itu, di situ. Terus udah sore itu ya, terus ada anak-anak kecil kan, anak kecil umuran 3 tahun. Terus kata dia, kata mamahnya tuh, ya udah deh yuk kita pulang gitu. Terus kata anaknya tuh, nanti aja dulu soalnya ini teman-teman masih ngajak main gitu. Iya. Yuk, lanjutkan. Kenapa? Kananda, hati-hati Kananda. Salam. Kayak rumah pohon atau? Itu apa? Kananda lagi menebang. Diam kamu. Mau Kak. Ini. Jadi di dalam ini ada sosok nenek-nenek tua, sangat-sangat tua sekali. Dia menggunakan kepalanya ya, karena sampai saat ini hanya kepalanya saja yang kelihatan. Dia menggunakan mahkota. Matanya itu sangat, kalau saya bilang matanya mata cantik ya, tapi kulitnya itu udah kayak ngelupas. Kalau yang batu bolong itu perempuan, nenek-nenek itu Pak. Dia pakai kerudung, udah bongkok banget itu. Nah dia bilang, kamu datang sini, ada apa? Oh, oke, saya minta maaf jika kami salah. Jadi gini, Fasya, Kak Aya, di sini bukan yang menyebabkan kecelakaan. Tapi kenapa pada saat saya jalan, saya mencoba untuk mendeteksi goib yang mana yang menyebabkan hilang itu. Tapi kesini dapatnya ternyata bukan di sini. Bukan. Terus? Lalu di mana? Tapi saya mendapatkan soal kenapa saya dituntun ke sini. Iya. Ini batu bukan batu yang biasa. Jadi dulunya itu saya mendapatkan visual bahwa batu ini bukan batu yang biasa, yang dimana batu ini sempat dimanfaatkan untuk penduduk-penduduk yang ada di sini. Jadi ini dulunya masih ada kobangan gitu. Oh, di di dalamnya. Di dalam sini. Boleh dilihat nggak sih Kak? Boleh. Hah, aman nggak? Salam. Assalamualaikum. Terus Kananda, sosok ini sendiri tuh siapa? Memang dia penunggu batu ini kah? Atau Penunggu batu ini. penunggu batu ini. Berarti sudah lama banget. Sudah dong? lama banget. Kaya mungkin bisa tangannya ke sana. Hah? Silakan Ngapain? Kaya. Nggak apa-apa. Coba untuk ini. Ini nggak ada apa-apa kan Kak? Auzubillah. Auzubillah. Bismillah. Oh, masuk. Bismillah. Ya. Kenapa? Seketika situasi kembali mencekam. Seolah adanya penolakan dari sosok penunggu di batu bolong ini yang mana membuat kami yakin bahwa batu ini bukan batu biasa. Mang katanya, ini batu ini nih katanya nih, jangan sampai istilahnya apa katanya. Saya kan kurang paham gitu ya, maka kata saya, Bu, ada apa gitu. Udah Bapak mah pokoknya mah jangan sampai banyak sampah, ini diatur sampai jangan ada yang gitu. Itu di situ tuh. Lantas, mengapa sosok nenek tua yang mendiami batu memberikan penolakan terhadap kami? Apakah hal tersebut berhubungan dengan fenomena banyaknya orang hilang di area ini? Oh.
gimana? Allahumma. Wow. Oh. Ini gimana? Allahumma. Wow. Tak dapat dipungkiri bukan hanya tragedi tragis yang dialami oleh seorang pesepeda melainkan yang tak kalah menyeramkan bahwa di area Bukit Gunung Pinang ini kerap terjadi orang hilang bahkan tersesat hingga beberapa hari. Begitu dia istilahnya dari jam 8 pagi pulang jam 5 itu sore. Karena tersesat. Tersesat. Bulak balik aja dia kayak nggak tahu arah pulang. Kalau orang sombong aja udah tersesat di sini. Lantas apakah sosok astral yang sempat memberikan penolakan terhadap Den Anandalah yang menyebabkan fenomena mengerikan tersebut? Ataukah adanya misteri lain yang masih harus kami ungkap? Kenapa? Apa Kak? Kananda. Astagfirullah. Aduh. Kak. Hah? Kananda. Kak. Kenapa Kananda? Dia marah apa gimana? Iya. Kaget banget. Ada apa Kak? Jadi ini makhluk kenapa kayak dia kayak kepalanya kayak menyundul saya, tapi kekuatannya betul-betul kuat sih. Dia bilang apa Kak? saya tidak suka kamu memegang tangan wanita yang bukan pasanganmu. Saya bilang maaf kalau saya lancang, saya bilang gitu. Jadi bangun dulu. Bisa, Kananda pelan-pelan. Jadi makhluk ini emang dia lebih ke segi positif ya. Iya. Kayak lebih segi yang positif yang dimana dia tidak mau adanya tempatnya disalahgunakan. Disalahgunakan yang bahasanya adalah dibuat hal-hal yang mungkin dengan hal-hal negatif. Gak sesuai norma Ya, agama betul mungkin banget. ya. Dan ngencing kayak membuang sesuatu di sini. Kayak buang Air seni. air seni, air kencing gitu. Dia tidak suka, bahkan apalagi membuang sampah sekecil apapun. Dia ibunya kerja di sini. Ternyata dia itu ketempelan gitu. Nah itu ngomongnya ini hutan ini jangan sampai istilahnya banyak sampah plastik. Kalau misalkan daun-daunan nggak jadi masalah. Nek, saya mau tahu Nek, di mana tempat itu? Kananda. Aduh, Kalau bisa Kananda. naik Kak. Hati-hati Kananda. Tak mendapatkan jawaban dari fenomena orang hilang dan mencoba kembali menggali informasi hingga sesuatu mengejutkan penelusuran ini. Ya. Gue minta tempat kayak bangunan, cuma nggak usah gede-gede. Allah masih mau. Buat apa Kak? Tim ada tempat kayak bangunan gitu nggak Tim dekat sini? Nggak usah. Tapi pas sebelum gue jalan, gue udah siapin. Akhirnya emang kebetulan kan kita pengen mengetahui soal hilang di sini. Iya, itu kita Dan gue pengen udah siapin kayak sesuatu yang ada di mobil gue. Minta tolong bawain kayak lonceng, kain hitam, pecut gue, Lucu. lilin. Tolong Gimana, Tim, Tim? siapin Tim. Tolong, Sekarang Tim. ambil sekarang Ada yang deh. jalan. Kita sambil jalan ke bawah aja ya. Yuk. Bisa Kananda, hati-hati. Mas Kak. Jujur itu cukup menegangkan menurut aku, bahkan sempat ada perdebatan juga antara aku, Kaya dan Tim. Karena aku pribadi takut banget kenapa-napa gitu. Aku tahu ini hutan, aku tahu ini perbukitan, aku tahu ini gunung yang dimana pasti, dan aku bisa yakin banget pasti sosok yang ada di tempat ini sangat amat jauh berbeda dengan tempat-tempat yang biasa aku datangi, kayak rumah kosong, gedung, ataupun hal sebagainya. Demi menguak fenomena, beberapa orang hilang dan Ananda yang telah mendapatkan persetujuan tim pun mencoba melakukan sesuatu untuk mendeteksi keberadaan tempat yang seolah terus menimbulkan korban di area ini.
Oke tim, boleh tolong matikan lampunya? Gelap banget. Ini gimana? Wow. Pas ya, bantu saya, Pas ya. Ah, ngapain kan Anda? Bantu saya buka ini. Buka. Awas kena loncengnya. Sorry kan Anda. Ayo ke sana yuk. Apa kan Ayo Anda? cepat sana. Hah? Apa? Kan Anda, hati-hati kan Anda. Ayo kita ke sana, cepat. Kemana? Tim tolong nyalain lampu lagi. Ayo, Kemana? kita langsung ke sana. Tempat apa, Kak? Saya nggak tahu. Saya dapet kayak pohon, cuma pohonnya itu beda banget. Kayak bentuknya itu kayak bukan kayak gini Pas ya. Bentuknya itu kayak V. Pohon. Bentuk begini. Berbentuk V. Mana? Tim tahu nggak ada yang tahu nggak di mana? Bercabang gitu ya? Iya, ada yang pernah lihat nggak? Hah? Trek jogging. Jadi pohon yang bentuknya ada V-nya. Emang ada itu pohonnya? Kenapa kan Anda? Awas. Kenapa kan Anda? Nah, ini pohon V. Sumpah. Hati-hati, awas Au. kayak. Aku boleh cerita nggak sih? Kenapa? Tangan aku kok kayak ada yang narik ya? Dia mah. Berat banget sumpah. Mana? Apaan? Kan Anda? Kayak hitam gue yang tadi yang Kan dibawa. Anda? Kayak awas kayak. Kayak hitam gue. Awas kayak, awas kayak. Sini kayak. Diri kayak. Iya. Kayak hitam gue cepetan. Kan Anda? Tim tolong bantu pegangin dulu dong. Aku nggak mau pegangin. Bantuin. Aku nggak mau pegangin. Gue cepet mana kayak hitam gue. Tolong dong, ini udah kasihan loh tempat. Kain. Itu kayak binatang nggak sih? Kayak awas. Dika kenapa, Dik? Ini nggak dipegangin nggak apa-apa nih. Kak Dika tolong dihandle dulu ya, bantu tim. Kak Bayu, tolong pegangin Kak Dika dulu ya. Iya. Kesini Kak Dika. Tapi aman nggak, Kak? Aman, ayo bantu cepetan. Di mana aku sini? Ya, aja komunikasi coba. Sini. Ayo. Halo. Kenapa kamu bawa teman saya? Kunaon mau rerencangan. Baturan mana? Soki sembarangan nah. Sembarangan tadi. Aing keur ngaliwat di ditu. Ini teman kita ini suka pipis sembarangan barusan. Oke. Astagfirullah, tadi udah dibilang loh. Habis itu mau bawanya mau ngapain dibawa? Rek naon dibawa teh. Nek di urusan gua aing.
Rek di naonan urusan teh di naonan. Urusan boy. Rek di kunaon kan? Nek di urusan pokoknya mah. Rek di naon kan? Nek di jen da baturan aing. Pengen dijadiin temennya dia, pokoknya dijadiin temennya dia di sini. Kamu yang suka menghilangkan, yang suka datang ke sini? Lobaan di rumah. Apa? Lobaan. Oh banyak. Banyak. Nggak, maksudnya banyak berarti sosok yang menghilangkan orang-orang di sini tuh banyak. Iya. Iya. Kenapa emangnya kamu hilangin? Eta sok ki sembarangan. Ya itu suka kencing sembarangan itu dia paling nggak suka banget kalau pipis sembarangan. Oke. Itu di situ. Nah, di mana? Di situ. Oh ya, itu pintu kamu ya? Apa sih bahasa Sunda aja kok pintu kamu? Itu lobaan kemana? tuh di situ tuh. Loba naon di ditu. Anda baturan aing. Oh, itu di situ banyak temannya. Oh ya udah, oke, ya udah, tempatin ya. Iya boleh gak? Kasihan nih teman kita. Hati-hati kayak kena pecut. Awas. Wow! Jauh banget. Aduh, mana? Aduh. Diapain? Tip, udah. Oh, Udah dilepas. Hah? Ayo bantu. ini masih ini loh. Lepas, udah. Ayo bantu. Tolong Kak Bayu, Kak Fikri, Kasih tolong minum, dong. Mana minumnya? Salam. Kananda. Kak, Sini. Sini. Jadi di pintu tadi di bawah. Pas ya. Pintu itu adalah gerbang goib yang kedua. Yang awal itu kita sudah temui Di bawah. Ini yang kedua yang di mana? Yang kedua ini bisa kita bilang ketua-ketuanya atau sesepuh-sesepuh yang ada di gunung ini. Itu berada di gerbang gaib kedua. Ya, yang tadi kita lewati. Nah, sosok yang tadi, Kak ini bawa apa ya? ya bawa sesuatu ya. Bawa ya? apa ini? Ada bau sesuatu loh. Tunggu, gue setrikain dulu, tunggu. Tunggu ya bang ya. Capek banget soalnya Tunggu ya, gue mau nanya dulu, tunggu ya. Iya. Tunggu. Kenapa alasan kamu menghilangkan itu? Iya, jadi di belakang kita sosok kakek tua. Tubuhnya kecil. Sekitar Fas ya, sekitar kaya. Tapi dia bisa membesar bahkan menyelimuti gunung ini. Itulah yang menjaga salah satu danyang yang bisa kita bilang sesepuh atau makhluk yang paling kuat yang ada di sini. Ini sosoknya. Ya, nah sosok ini bilang kenapa dia suka menghilangkan Pengunjung di sini. pengunjung yang ada. Hau! Kenapa? Bunyi apa? Kamu nggak denger? Tadi aku dengar. Ya, bunyi. Kenapa dia suka menghilangkan? Karena emang pengunjung sini bahasanya lebih dominan sosok laki-laki. Pengunjung laki-laki yang lebih banyak. Biasanya mulutnya dan kesombongannya itulah yang membuat dia kayak dihilangkan. Tapi bukan dihilangkan sampai meninggal, tidak. Terus? Melainkan dimensinya Kananda. itu kayak berpindah ke orang lain. Penelusuran kali ini hampir tuntas, namun tak dapat dipungkiri suara-suara misterius serta keanehan lainnya semakin terasa terdengar. Lantas sosok seperti apakah yang memang menyebabkan fenomena gaib di area perbukitan Gunung Pinang ini?
Tak dapat dipungkiri penelusuran kali ini mencekam serta mendapat banyak gangguan. Seakan memang betul bahwa area perbukitan dan hutan Gunung Pinang tak dapat dianggap remeh. Cewek itu mau pulang, pas pulang dia nyasar, sampai dia tahu-taunya udah ada di Keramat Watu. Makanya di sini mah kalau yang namanya kasus-kasus nyasar tuh kayaknya udah, kalau ngomong ratusan mungkin terlalu gimana gitu ya. Tapi kayaknya gitu 20-30 mah udah lebih gitu. Lantas mampukah kami menuntaskan sosok astral yang kerap membuat fenomena mencekam tersebut di area ini? Ini juga menghilangkan. Akhirnya emang pengunjung sini bahasanya lebih dominan sosok laki-laki. Pengunjung laki-laki yang lebih banyak. Biasanya mulutnya dan kesombongannya itulah yang membuat dia kayak dihilangkan. Tapi bukan dihilangkan sampai meninggal, tidak. Terus? Melainkan dimensinya itu kayak berpindah ke alam lain. Tapi kayak tadi yang dibilang sama temen kita yang itu ada yang di dalamnya, dia ngomong kan kayak karena dia pipis sembarangan pengen dijadiin teman di sini. Jadi Betul. kayak berarti itu adalah pindah alam kayak gitu. Betul, pindah alam. Jadi pindah alam di mana tadi tim kita itu akan menghilang. Kalau mau mengembalikan dia itu mesti melakukan sesuatu yang di mana mungkin menyediakan sesuatu ataupun yang lainnya. Ada syarat tertentu berarti untuk mengembalikan. Ya, tapi berarti memang benar alasannya itu karena orang-orang atau pengunjung yang datang ke sini itu berperilaku tidak sopan mungkin ya atau melakukan hal seenaknya itu benar karena itu. Betul. Apalagi yang pesan kamu? Kamu kan yang paling tua di sini. Aduh, hati-hati kan Anda. Apalagi? Itu belakang kanan Anda jurang, hati-hati ya. Dia bilang yang di bawah tadi yang dulu sempat dilakukan dimanfaatkan penduduk-penduduk semua itu, dia ngomong jangan semua kembali lagi bahwa mempercayai itu atau tidaknya kembali ke manusia. Yang air tadi ya? Betul banget. Kenapa kayak? Kalau tadi tangan aku yang kayak ada yang narik itu tarik banget, itu salah satu gangguan. Apakah aku berbuat salah atau? Tidak. Jadi sebetulnya gini, kayak makhluk gaib di sini adalah ingin mengecoh kita supaya kita tidak bisa masuk ke dalam alam dia. Maksudnya ke dimensi dia yang saat ini kita ini. Defensif buat dari dia ya. Betul banget. Kita cari tempat yang lebih enak lagi buat lanjut ngobrol yuk. Di sini kurang enak sih aku. Tak ingin terjadi gangguan kembali, kami pun mencari tempat yang lebih aman sekaligus mengakhiri penelusuran kami malam ini. Kayak makhluk hidup kayak kita gitu. Dan aku sih jujur udah cukup banget penelusuran malam hari ini karena udah dapat juga jawabannya. Kalau ternyata emang banyaknya orang yang bisa aku bilang terkena tragedi di tempat ini itu dikarenakan ulahnya sendiri ya, kayak berperilaku seenaknya, berkata seenaknya, bahkan juga ada yang berbuat hal-hal negatif di tempat ini. Dan aku sih jujur nggak menyarankan banget adanya uji berani di tempat sana karena emang bahaya. Bahaya. Ya, dan kayak mungkin setelah ini bisa istirahat dulu di control room. Tapi kan Anda ada tempat rekomendasi untuk melakukan uji berani? Udah sih di batu yang tadi seperti sosok nenek itu. Oh, batu yang ada bolongannya itu ya? Tapi mungkin dari kejadian yang tadi kita udah lewatin ya, sampai ada tim kita yang sampai kayak gitu, aku bisa simpulin sih mungkin nggak bisa kita salahin sepenuhnya makhluk-makhluk yang ada di sini penunggunya. Betul. Karena memang kalau misalnya satu kita bahas soal yang sepeda, ya pesepeda yang kecelakaan itu juga kan mungkin karena treknya juga kan kita bisa lihat ya, jalan aja kayak gitu, apalagi mungkin kalau kita kurang hati-hati ya bisa jadi juga ada faktor itu ya, human error gitu mungkin. Jadi emang nggak sepenuhnya itu emang salahnya gaib, tidak, tapi emang ada kelalaian manusia juga kayak gitu. Mungkin kalau yang hilang pun juga hilang, ada yang penyebabnya gaib, ada juga yang emang lupa. Betul, tersesat ya. Betul banget. Oke, Kaya silakan istirahat di control room. Mungkin aku sama Kak Den akan menjemput sahabat uji berani. Ya. Yuk. Mempertimbangkan adanya kejadian yang berbahaya, kami pun memilih lokasi uji berani malam ini di area batu yang terdapat lubang di tengahnya. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Nifa. Oke, Kanifa, sebelumnya saya mau minta tolong untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan.
dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Minta tangannya Kanifah. Di tangan Kanifah sekarang sudah ada lonceng. Jika merasa tidak dapat melanjutkan uji berani, bisa dibunyikan loncengnya ya. Sekali lagi saya mau tanya sama Kanifah, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Insya Allah yakin. Baik, tim, matikan lampunya. Oke, Kak Aya, Kananda, sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya ya? Iya. Tapi ini cukup berani sih untuk mau Sendirian gitu kan, malam-malam. ini udah kayak udah agak deg-degan gitu sih. Iya, udah mulai Resah Apa ya, ya tegang. dari mukanya. tapi emang di Batu itu udah sosok nenek yang tadi kita temuin sih. Sampai saat ini masih ada juga. Tapi kemungkinan dia bakalan ada kena gangguan gitu juga nggak sih di situ? Kemungkinan sih iya. Kemungkinan iya. Soalnya kan manusia makhluk yang tadi kita temuin di awal yang kecil itu ada. Astagfirullah. Tapi menurut Kak Aya sendiri nih, ngelihat sahabat uji berani kita bakal berhasil atau enggak? Enggak, karena ini serem banget. Tapi aku nggak tahu ya, kan beda-beda tiap orang. Iya. Cuman kayaknya sih akan menyerah ya. Aku agak pesimis gitu loh. Tuh dia udah zikir yang berkali-kali gitu loh. Iya. Kelihatan udah nggak tenang ya. Aduh, kasihan. Udah nggak kuat, kita jemput. Ayo Kananda. Iya. Kanifah. Udah tenang, Kanifah? Yuk, bisa berdiri Kanifah, sorry. Maaf, minta loncengnya. Oke, Kanifah. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar karena udah mau ikut uji berani, tapi ada gangguan apa aja tuh yang dari tadi Kanifah rasain bahkan sampai membunyikan lonceng? Seperti ada yang itu berbisik gitu. Berbisik? Berbisik apa? Nggak bisa jelasin. Oh, tenangin dulu si Kanifah. Dan sekali lagi saya dan tim ingin memberikan apresiasi yang sangat besar karena udah mau ikut uji berani dan mungkin ditenangin atau dinetralin sambil jalan ya Kananda. Yuk, mari Kanifah. Tak lama diantar ke tempat yang aman, sahabat uji berani mengalami gangguan yang akhirnya berhasil dinetralisir. Kayak usai sudah penelusuran kita pada malam hari ini, dan yang bisa aku simpulkan sih ternyata tidak semua kejadian di tempat ini itu disebabkan oleh sosok gaib ya. Iya. Ada juga yang memang ulah manusianya sendiri dan ada juga yang memang bisa aku bilang human error mungkin. Benar. Dan ada juga tadi sempat beberapa kejadian yang dialami oleh tim yang sangat amat disayangkan terjadi. Serta aku pun mau bilang makasih banget buat Kaya karena udah mau ikut uji berani. Sama-sama. Bahkan penelusuran kita ya ke tempat-tempat kayak gini ya. Seru Malam banget. hari ini gokil. Aku sih berharap Kaya nggak kapok ya kalau untuk ikut penelusuran deg-degan Kayak lagi. kali ini agak sedikit kapok deh. Next aku mikir-mikir lagi karena ini serem banget. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.